Tangisan di belakang gerobak. Pak Bahri sudah 5 tahun berjualan sate keliling. Setiap malam, ia mendorong gerobaknya menyusuri jalanan komplek, menyapa warga yang sudah mengenalnya sebagai penjual yang ramah, sabar dan baik hati. Namun, belakangan ini ada yang berbeda. Malam itu, saat gerobaknya melewati jalan buntu di ujung komplek, Pak Bahri merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu jalan berkedip-kedip, dan suara jangkrik pun perlahan menghilang. Di balik langkah rodanya yang berderit, terdengar isakan tangis. Awalnya ia mengira hanya suara angin, tapi tangisan itu jelas, lembut, lirih, dan menyayat. Pak Bahri menoleh cepat. Kosong. Jalan itu sepi. Ia menelan ludah dan mempercepat langkah, namun suara itu ikut mengikuti dari belakang. Sesampainya di rumah Bu Rina, pelanggan langganannya, ia menyapa seperti biasa. Namun Bu Rina mendadak menutup hidung. Pak Bahri, satenya masih baru kan? Kok baunya amis banget ya? Pak Bahri heran. Ia memang membawa daging segar, tapi bau amis. Ia mencium, dan benar, ada bau seperti besi berkarat, seperti darah. Malam itu ia pulang dengan hati tidak tenang. Di perjalanan, ia sempat menengok ke belakang. Dan untuk sepersekian detik, ia melihat sosok perempuan berjubah putih berdiri jauh di belakang, diam dan menangis. Pak Bahri mulai sadar, ini bukan hanya tentang jualan sate lagi. Ini tentang seseorang yang belum tenang, dan mungkin butuh pertolongan. Malam itu Pak Bahri susah tidur. Tangisan perempuan yang ia dengar masih terngiang-ngiang di telinganya. Matanya mengantuk, tapi pikirannya terus berputar. Saat ia akhirnya terlelap, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan bersimbah darah, berdiri di atas sebuah toren air besar yang terletak di atas rumah mewah. Wajahnya pucat, matanya memohon, dan suaranya lirih. "Aku di atas, aku di dalam air." Pak Bahri terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungnya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Keesokan harinya, saat ia kembali lewat jalan tempat biasa ia berjualan, langkahnya terhenti. Di depan sebuah rumah besar yang tampak kosong dan tertutup rapat, terlihat genangan air berwarna kemerahan di bawah toren air yang menjulang tinggi. Tidak ada yang memperhatikan. Rumah itu memang sudah lama tidak dihuni. Pak Bahri mendekat, mencoba melihat dari balik pagar. Bau amis menusuk hidungnya. Air itu mengalir perlahan, meninggalkan jejak merah di sepanjang lantai halaman. Apakah ini air biasa, atau darah? Langkah kakinya mundur perlahan. Kini ia yakin, sosok yang mengikutinya adalah arwah. Dan arwah itu mencoba menyampaikan pesan. Sesuatu, atau seseorang, terkunci di dalam toren air itu. Pak Bahri makin sering dihantui mimpi dan bisikan misterius. Setiap kali ia mendorong gerobaknya melewati jalan komplek, langkahnya selalu berhenti di depan sebuah rumah besar yang tampak sepi dan kusam. Rumah itu berada di ujung komplek, tak pernah tampak penghuni. Namun, entah kenapa, toren air di atap rumah itu selalu menarik perhatian. Malam itu, Pak Bahri merasa seolah gerobaknya sendiri berhenti dengan sendirinya di depan rumah tersebut. Angin malam bertiup pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Langit mendung, dan suara jangkrik mendadak menghilang. Ia melihat ke atas toren air itu, menjulang gelap dalam cahaya bulan yang suram. Dan, samar-samar, ia melihat bayangan sosok perempuan berdiri di atasnya. Pak Bahri mengucek matanya. Bayangan itu hilang. Tiba-tiba terdengar suara air menetes. Dari arah tembok rumah, air menetes dari pipa pembuangan. Warnanya keruh kemerahan. Ia mendekat, dan sekali lagi mencium bau yang sama seperti malam-malam sebelumnya, bau darah. "Pak Bahri, tolong, aku di dalam sana." Suara itu terdengar jelas, seperti berbisik di telinga kirinya. Tapi tidak ada siapapun di sana.
Pak Bahri melangkah mundur, namun tak berbalik. Matanya tetap tertuju pada rumah itu. Ia tahu sekarang bahwa arwah yang mengikutinya tidak ingin mencelakai. Ia meminta bantuan. Namun kenapa ia memilih Pak Bahri? Dan siapa sebenarnya perempuan itu? Malam semakin larut, dan jawaban perlahan mulai mengarah ke toren air tinggi yang menyimpan rahasia kelam. Pak Bahri tidak bisa lagi tinggal diam. Setelah berhari-hari dihantui mimpi dan bisikan arwah, ditambah bau amis serta air keruh yang terus menetes dari rumah kosong itu, ia memutuskan untuk menyampaikan kecurigaannya kepada Pak RT. Namun, saat ia bercerita, wajah Pak RT mendadak berubah kaku. "Pak Bahri, jangan main-main. Rumah itu milik Pak Seno, orang terpandang. Istrinya kabur entah kemana. Kita gak bisa sembarang nuduh." Pak Bahri hanya bisa mengangguk, meski dalam hatinya gelisah. Malamnya, ia kembali mimpi. Dalam mimpi itu, sosok Lasmini memegang pergelangan tangannya, menunjuk ke arah toren. "Mereka menyemen tubuhnya. Mereka pikir aku gak bisa ditemukan." Pagi harinya, Pak Bahri kembali ke rumah kosong itu, nekat. Ia masuk diam-diam lewat pagar belakang yang berkarat. Suasana sunyi, tanaman liar menjalar kemana-mana. Ia menatap ke atas. Toren itu tinggi, tua, dan tampak seperti tak pernah dibersihkan. Dengan hati-hati, ia naik tangga besi yang berkarat. Setibanya di atas, ia membuka penutup toren. Airnya tampak keruh, berbusa, dan mengeluarkan aroma busuk tajam. Pak Bahri mengambil kayu panjang dan mengaduknya perlahan, dan saat itulah ia merasa kayu itu membentur sesuatu keras di dasar. Dengan panik, ia segera turun dan melapor ke polisi secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, polisi datang dengan tim forensik. Setelah membongkar bagian dasar toren dengan alat khusus, mereka menemukan lapisan semen keras di bawah air, dan setelah digali, ditemukan tulang belulang, pakaian, dan rambut panjang perempuan. Lasmini. Ia dikubur hidup-hidup di dalam toren itu, kemudian ditutupi campuran semen agar tak tercium bau busuk. Pak Bahri tak kuasa menahan air mata. Arwah itu benar-benar hanya ingin ditemukan. Hanya ingin dikenali dan dimakamkan layak. Namun satu pertanyaan masih tersisa. Siapa yang membunuh Lasmini, dan kenapa?